warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa bi asma'il husna kullahu lillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam senantiasa tercurah keribuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Ar-Raudhah Bapak Kiai Haji Jayadi Amin LC, yang saya hormati Ketua PCNU Kota Depok beserta jajaran, Ketua MWC NU Kota Depok beserta jajaran, wabil khusus Ketua Tanfidiyah Bapak Ustadz Ahmad Bahruddin, Sarjana Hukum Islam, Ketua PAC Ansor Kota Depok, Kepala Satkoryam Banser Kota Depok, Bimas Abadijaya Bapak Tusmono, Babinsa Abadijaya Bapak Santoso, anggota DPRD Kota Depok Bapak Haji Turiman, para Banom NU baik Patayat Muslimat Ansor Ibnu dan IPEP NU, pengurus lingkungan RW se-Abadijaya, para ketua DKM, para asatid wal ustadzat, bil khusus Bapak Haji Saroni Amin, Bapak Ustadz Haji Muhammad Nasir, Bapak Ustadz Haji Sayuti, Bapak Kiai Harun Ar-Rasyid, rekan-rekan Karang Taruna Berkibar RW 21, dan juga yang mulia Kiai Ridwan Sadria, serta seluruh tamu undangan peserta kegiatan musyawarah ranting NU tingkat Kelurahan Abadijaya. Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dari saudara sekalian dan juga kepada tim Karang Taruna Berkibar unit RW 21 yang mana telah bekerja keras merapikan, menyiapkan tempat ini dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dan yang selanjutnya, pesan saya tentunya siapapun nanti yang terpilih sebagai pengurus di tingkat ranting Abadijaya, saya berharap bisa bersinergi dengan baik dengan aparatur pemerintah baik TNI maupun Polri ataupun pengurus lingkungan baik ketua RT RW dan juga pengurus DKM masjid dan mushola dan juga pada jajaran pemerintahan Kota Depok. Harapan saya tentunya mohon dukung nanti siapapun yang terpilih menjadi pengurus ranting NU Abadijaya, karena tanpa adanya dukungan dari stakeholder yang ada, tentunya pengurus ranting Nahdlatul Ulama khususnya tingkat Abadijaya tidak akan berjalan dengan baik. Harapan saya pada para hadirin dan pemegang pemangku kekuasaan, mudah-mudahan kita dapat bersinergi dan bekerja sama sehingga NU khususnya di Abadijaya bisa berjalan dengan baik dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Dan yang terlebih penting daripada itu, NU Abadijaya tentunya ingin tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita jangan mau dipecah belah, jangan mau dengan adanya isu-isu negatif dan lain sebagainya sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini akhirnya menjadi hancur dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terakhir saya mohon maaf atas nama panitia apabila tempat pelaksanaan dan kegiatan ini kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Biridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirun.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan atas nama Yayasan Ar-Raudhah yang beberapa hari yang lalu diminta untuk ketempatan melaksanakan musran. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini ya, yang saya sebetulnya ada acara mau ke Majalengka kemarin, tapi alhamdulillah saya undurin, kebetulan tadi ngurusin paspor baru selesai tadi jam 7 malam untuk pemberangkatan umroh nanti tanggal 7 Agustus. Jadi alhamdulillah bisa hadir. Kalau memang nggak ada itu mungkin nggak hadir ya. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih ya, sudah diberikan kesempatan, dan inilah tempat yang disediakan di Yayasan Ar-Raudhah ini. Mudah-mudahan dapat ditempatkan dalam rangka musran dalam keadaan nyaman dan enak. Saya mohon maaf kalau tempat yang ada di sini kurang berkenan, tapi mudah-mudahan bisa digunakan dalam rangka musran ini. Oleh karena itu tidak banyak yang saya sampaikan, ada itu sajalah penerimaan saya sebagai yang diberikan kesempatan untuk ketempatan dalam musran pertama ranting Abadi Jaya. Mudah-mudahan seterusnya kita mantapkan ya ke organisasi NU ini agar supaya kita betul-betul menjaga ya negara ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya daimul fadil al bariyah ya basitul yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah shalli ala sayyidina Muhammadin khairil warasati wa fil lana ya damul bihadil asiyah. Sadaqallahu. Yang kami hormati dari jajaran pemerintah, dari Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Tusmono, terima kasih. Dari Koramil, dari TNI Bapak Santoso, terima kasih sudah mau hadir. Tak lupa Bapak RW yang ada di Abadi Jaya, para masyaikh, para asal ustazah, Pak Berusus. Sebenarnya orangnya nggak mau dipanggil Pak Haji, tapi mengenal bakat haji mau tidak mau dipanggil Bapak Haji Tuliman, anggota DPRD Kota Depok, dan mohon maaf satu-satunya musran di Sukma Jaya yang didatangi nama anggota Dewan Daudi Abadi Jaya. Ini hal yang sangat luar biasa sebenarnya Abadi Jaya. Tak lupa panitia pelaksana atau OC, Kakanda Ustaz Amal Sediadi dan Panganda Bapak Lais Asamazani Mufak, serta seluruh para peserta musyawarah ranting Kelurahan Abadi Jaya. Saya tidak banyak, yang pertama saya sampaikan ini musran yang kelima sekecamatan Sukma Jaya. Sebelumnya Mekar Jaya, Bakti Jaya, Cisalak dan Tirta Jaya sudah kami laksanakan. Sekarang yang kelima di Abadi Jaya. Kenapa ini kamu lakukan? Sebagai bentuk bahwa di Sukma Jaya itu NU-nya ada. Makanya tadi kata Kiai Jayadi, dulu NU-nya nggak kelihatan, tapi sekarang sudah terlihat, terbukti persis di satu abad kita turunkan NU Depok sebanyak 11.000 kader yang berlokasi di lapangan di Rangkapan Jaya. Dan insya Allah nanti Sukma Jaya pun punya rencana itu. Di Harlah atau di hari santri kami menurunkan 1.000 kader Sukma Jaya. Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan, MWC Sukma Jaya sudah terbentuk persis 5 bulan yang lalu. Saya yang paling muda sebenarnya di Daulah Kiai untuk memimpin Kalbisiah. Tadi Pak Tusmono nanya MWC itu apa Pak Ustaz? Saya lebih menerangkan camatnya orang itu ya saya gitu.
sekarang kita pilih lurahnya NU, tapi sayang nih Pak Lurahnya nggak hadir. Perlu ditanya-tanya ini nih, orang NU kita hadir. Karena semua lurah hadir. Ini kekurangannya nih, Abah Wijaya nggak hadir. Boleh nanti diinformasikan kalau sampaikan Pak Sodik. Yang selanjutnya baru kami sampaikan, alhamdulillah MWC Sukmajaya sudah berjalan Pak. Para Kiai, kita sudah punya duit 32 juta untuk beli ambulan khusus NU. Masih kurang 50 juta lagi. Doakan Januari launching pertama MWC punya ambulan. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang NU. Kami mau gratiskan secara total. Ya, tidak ada biaya sama sekali karena kami berharap seperti itu, karena banyak orang NU yang susah pengen pulang, ya ingin memulangkan jenazah ke kampung halamannya, nggak punya duit pas-pasan. NU siap 100% tanpa biaya apapun. Yang kedua, doakan alhamdulillah Kong Dewa, Kong Sanjili sudah memberikan tanah sebanyak 240 meter kepada kami yang mau kami bangun, butuh biaya 8 miliar. Ya jangan dipikirin, kita ketemu. Kami akan alhamdulillah di Masjid Al-Huda. Ya, karena memang Masjid Al-Huda sedang kami rapikan surat wakafnya yang sekarang saya mohon Ketua PC Kiai Mas Solehan untuk sudah merapikan wakafnya. Kalau wakafnya sudah terjadi maka 240 meter dihibahkan untuk NU. Karena beliau bilang PC aja gua kasih. Karena kantor PC NU itu tanah beliau Pak, dibeli 25 juta apa Pak Yuyun. Karena beliau kasih, apalagi buat Sukmajaya. Beliau sudah mengasih, nanti akhirnya ada sekretaris bersama seluruh ranting yang ada di Sukmajaya, nggak perlu bikin sekretariat lagi, kita buatkan di persisnya di Masjid Al-Huda. Dan yang terakhir kami sampaikan, kenapa sih kudu kita bernadatul ulama? Ini pesan dari Ketua PC. Dan Ketua PC kalau usah muda lebih galak sebenarnya. Ya, beliau bilang begitu. Jadi sebagai ucapan terima kasih kita kepada para muassis, ada tuseng ya wayahnya. Walaupun mohon maaf kita masih berbahasa gua mah orang NU, tapi kultural sekarang nggak bisa. Karena ada syarat harus mengikuti PDPKPNU. Sebagai bukti bahwa kita memang orang Nahdlatul Ulama. Terlebih setelah dipimpin oleh Gus Yahya, beliau benar-benar meliterasi seluruh kader-kader NU untuk mengikuti PDPKPNU. Jadi nggak bisa kultural, wah gua kan amalan NU. Itu tidak dijamin menjadi orang NU kalau tidak ikut PDPKPNU. Nanti ada di Sukmajaya, insya Allah kita akan melaksanakan di tahun depan atau di tahun selanjutnya. Nanti para Ustadz, para Kiai yang mau ikut silakan. Ada pun tempatnya masih kami cari. Itu saja barangkali. Yang terakhir, mudah-mudahan siapapun nanti Rois yang terpilih, Tanfiziah yang terpilih adalah beliau-beliau yang memang dipilih oleh Hadratus Syekh untuk memajukan Nahdlatul Ulama di keluarga Abadi Jaya ini. Perlu saya sampaikan, memang kalau bicara draft lama Pak. Kemarin paling cepat itu hanya di Cisalak 2 jam. Selebihnya paling cepat 4 jam setengah ini acara ini. Makanya tergantung nanti para musyawirin mau seperti apa. Mau selesai dengan musyawarah mufakat, nanti saya serahkan, ada Dewan Sidang Presidiumnya dipimpin oleh pimpinan sidang, terserah nanti. Misalkan mau cukup 1 jam aja, oh dipersilakan. Nanti tergantung dari sidang itu. Paling tidak kita belajar berorganisasi. Ya mudah-mudahan jam 11, tapi kemarin juga di Bakti Jaya jam 12:30 baru selesai. Ya sampai Kiai Kohar itu sampai tidur. Kiai Kohar itu sampai tidur. Setelah sore tidur. Paling tidak nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan efektif dan tidak lama. Oleh karena itu marilah kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah sebagai bentuk bahwa sudah dibukanya kegiatan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya pertama. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa li kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li amin. Dengan tadi mengucapkan atau membaca suatu Fatihah, kegiatan musyawarah ranting Keluarga Abadi Jaya pertama Kecamatan Sukmajaya Kedepok dinyatakan dibuka. Dan tak lupa terima kasih pada khususnya Yayasan Al-Huda sudah menyiapkan, bahkan saya sempat ngobrol sama Pak Kayati, mudah-mudahan 2029 Kompercam
MWC Sumajaya boleh diizinkan di sini. Ya, karena memang masih ada 4 tahun ke depan. Karena kemarin di Jasma, mungkin tahun ini mudah-mudahan nanti Kiai bisa berkenan untuk menjadi tuan rumah. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presidium sidang kami persilakan. Baik, musyawirin, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah ranting NU Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya dengan ini dibuka. Kita memasuki pada pleno pertama, yaitu tata tertib musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. Apakah musyawirin sudah megang draft tatibnya? Sudah ya? Baik, pada persidangan kali ini saya akan membacakan per bab, sehingga setelah saya membacakan per bab, musyawirin yang ada ingin pendapat bisa angkat tangan. Lanjut. Bab 1, ketentuan umum pasal 1. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi Jamiah Nahdlatul Ulama tingkat ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. 2. Mengajarkan jalannya persidangan setelah diberi peringatan 2 kali. Bab 8. Saat dipilih. 3. Tidak merangkap jabatan dengan salah satu orsaspol organisasi sosial politik manapun dalam jabatan kepengurusan fungsionalis. Pasal 16. Pemilihan Roy Surya dan Ketua Tanfiziyah sebagai berikut. 1. Roy Surya dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat oleh formatur yang disebut dengan ahlul halli wal aqd dengan berganti formatur yang dipilih dari peserta musyawarah yang terdiri dari 5 orang dengan posisi A. 1 orang Roy Surya terpilih, B. 1 orang Ketua Tanfiziyah terpilih, dan C. 3 orang utusan ranting atau pengurus ranting. Pasal 19. 1 Roy Surya dan Ketua Tanfiziyah terpilih. Hasil dari Komisi A tentang keorganisasian bahwa tadi sudah kita musyawarah bersama, sudah kita bacakan draft ini, tidak ada catatan, tidak ada penambahan. Jadi kita rasa draft yang sudah kita bacakan cukup, karena kalaupun kita mau menambahkan, semua di sini masih baru semua untuk tingkat ranting Kelurahan Abadi Jaya. Jadi kita rasa sudah cukup draftnya, karena sudah mewakili di poin terakhir rekrutmen kepengurusan, kan lebih kepada rekrutmen untuk organisasi bagaimana ada terciptanya kader-kader NU. Ini sudah mewakili dari poin A sampai poin E. Kira cukup. Sidang. Terima kasih kepada Ketua Sidang Komisi A. Selanjutnya Ketua Sidang Komisi B mohon membacakan hasil secara singkat hasil sidang Komisi B. Ayo Bapak Made. Yang punya merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil musyawarah dari Komisi B, apa yang kami sudah baca 10 item, ya alhamdulillah kami setuju. Cuma itu aja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, begitu saja. Selanjutnya kita panggilkan Ketua Sidang Komisi C, mohon menyampaikan secara singkat hasil sidang Komisi C. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari komisi saya langsung saja ke komisi rekomendasi. Ini terkait tambah dengan disegerakan pembentukan anak ranting dalam rangka
untuk mengakomodir keluarga Nahdiyin salah satunya, karena itu sangat penting kalau kita mengetahui bagaimana warga Nahdiyin takut terkait ini sebenarnya terkait dengan yang disampaikan Ketua Tanfidiyah BSMU Kecamatan Sukmajaya terkait dengan tadi ambulan mengakomodir warga Nahdiyin yang kedepannya bisa dengan digratiskan untuk kegiatan dari penggunaan ambulan. Jadi bagaimana kita tahu kalau tidak dikuatkan di anak rantingnya. Yang kedua, tambahannya dari rekomendasi yaitu pengajian bulanan ranting NU Abadi Jaya yang bisa itu dari keliling dari masjid ke masjid yang sudah ada anak rantingnya mungkin. Yang ketiga, tambahan rekomendasi untuk pembuatan plat ranting NU Abadi Jaya. Walaupun tadi Ketua Tanfidiyah menyatakan bahwa nanti ada sekretariat bersama, tapi kita pikir kalau sekretariat bersama itu cukup MWC dengan Banong yang setingkat dengan di kecamatan. Tapi kalau di tingkat ranting, seyogianya pelang ranting tetap dibuat. Karena sebagai pelajaran, saya sering mendengar ketika yang dari mana-mana datang ke Depok, yang dicari pelang NU agak ketemu, gitu. Termasuk Kiai Iqbal juga begitu katanya. Jadi mungkin itu rekomendasi tambahan dari komisi rekomendasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, musyawirin, kita langsung saja bacakan putusan. Keputusan Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya nomor 03-K-Ranting-ABD-7-2024 tentang penetapan hasil sidang Komisi Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan penetapan hasil sidang Komisi Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. Pertama, komisi hasil sidang musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya sebagai berikut. 1. Komisi A, Komisi Organisasi. Komisi B, Komisi Program Kerja. 3. Komisi C, Komisi Rekomendasi. 4. Komisi D, Komisi Basuh Masai. Kedua, keputusan ini berlaku selama persidangan dan akan ditinjau kembali jika tetap berkeluarga di dalamnya. Ditetapkan di Gedung SMK Yapa, Jalan Proklamasi nomor 79 RT 2 RW 21 Kelurahan Abadi Jaya pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah 10 Juli 2024 Masehi. Pimpinan sidang ketua Alfariansa menandatangani. Sekretaris sidang Fajar Maulana menandatangani. Tapalu. Selanjutnya kita akan memilih ahlul halli wal aqdi. Apakah panitia sudah punya persiapan nama ahlul halli wal aqdi? Yang ahlul Baik, karena sudah ada nama ahlul halli wal aqdi, saya bacakan. 1. Mungkin disampaikan dulu ahlul halli ini berdasarkan. Baik, terima kasih. Ahlul halli wal aqdi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 16 di tatib. Ahlul halli wal aqdi adalah kumpulan para tokoh agama atau ulama atau kiai yang memiliki kriteria seperti pasal 16, itu berakidah harus wal jamaah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadu beneran ya, bukan tawarna duit, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin, munadzim dan muharrik, waro dan zuhud. Ahlul halli wal aqdi sejumlah 5 orang ini akan memilih 1 orang rois syuriah. Jadi yang menentukan
Rois Suriah adalah para ulama atau kiai yang bermusyawarah untuk mufakat. Setelah Rois Suriah terpilih, barulah pemilihan ketua tanfiziyah. Adapun Rois Suriah merupakan kepala dari pemikiran dari organisasi NU pada tingkatnya, baik itu tingkat ranting, anak ranting, MWC maupun tingkat cabang dan seterusnya. Sehingga peran Ahlul Halli wal Aqdi merupakan sangat penting untuk menentukan bagaimana masa depan pergerakan dan pemikiran Nahdlatul Ulama pada tingkatnya. Baik, saya bacakan Ahlul Halli wal Aqdi. 1. Kiai Ridwan Sodriyah. 2. Bapak Ustadz Haji Muhammad Asep. 3. Bapak Kiai Harun Ar-Rasyid. 4. Bapak Ustadz Ahmad Sadli. 5. Bapak Ustadz Haji Sayyidi. Untuk itu saya bacakan saya bacakan keputusan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya nomor 004-KT-ABD-7-2024 tentang penetapan Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan penetapan Ahlul Halli wal Aqdi musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya. Pertama, Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya sebagai berikut. 1. Bapak Kiai Ridwan Sodriyah. 2. Bapak Ustadz Haji Muhammad Asep. 3. Kiai Harun Ar-Rasyid. 4. Bapak Ustadz Ahmad Sadli. 5. Bapak Ustadz Haji Sayyidi. Kedua, keputusan ini berlaku selama persidangan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Gedung SMK pada Depok, Jalan Proklamasi nomor 79 RT 2 RW 21 Kelurahan Abadi Jaya pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah 10 Juli 2004 Masehi. Pimpinan sidang Ketua Al-Farihansa menandatangani. Rekan sidang Fajar Maulana menandatangani. Kepada yang mulia, yang terhormat Ahlul Halli wal Aqdi, mohon dipersilahkan ke ruang sidang Ahlul Halli wal Aqdi yang telah dipersiapkan. Sidang saya skorsing 2 kali 5 menit. Kepada panitia mohon diarahkan Kiai untuk memasuki ruang sidang AHWA. Baik, sidang awal sudah selesai dilakukan. Solusi saya Rois Suriah ranting NU Kelurahan Abadi Jaya. Saya akan bacakan putusannya berdasarkan hasil sidang Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Sebelum saya bacakan, mohon musyawirin dimengerti bahwa Rois Suriah merupakan
pimpinan tertinggi dari pengurus ranting, sehingga pemikiran daripada Rois Syuriah beserta jajarannya harus dan wajib dilaksanakan oleh Tanfiziah, karena yang memilih Rois Syuriah adalah para ulama dan kiai, sehingga Rois Syuriah yang terpilih adalah memang orang pilihan. Saya bacakan keputusan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya nomor 005-K-ranting-ABD-7-2024 tentang penetapan Rois Syuriah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya masa khidmat 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan penetapan Rois Syuriah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya masa khidmat 2024-2029. Pertama, Bapak Kiai Harun Ar-Rasyid sebagai Rois Syuriah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya masa khidmat 2024-2029. Kedua, Rois Syuriah terpilih bersama Ketua Tanfiziah terpilih dan dibantu tim formatur menyusun kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya masa khidmat 2024-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di SMK Yapa Depok, Jalan Proklamasi nomor 79 RT 2 RW 21 Kelurahan Abadi Jaya pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah 10 Juli 2024 Masehi. Pimpinan sidang Ketua Al-Fahri Ansar menandatangani. Sekretaris Sidang Fajar Maulana menandatangani. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah atas terpilihnya Kiai Harun Ar-Rasyid sebagai Rois Syuriah ranting NU Abadi Jaya. Ala hadini awala kuntum sholihah wa ila hadzal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Kita masuk pada pemilihan Ketua Tanfiziah. Sebagaimana disebut dan diatur dalam tata tertib pasal 16 ayat 4, calon Ketua Tanfiziah direstui oleh Rois Syuriah terpilih. Ayat 5, Ketua Tanfiziah dipilih secara mufakat dan atau voting oleh peserta musyawarah. Dan selanjutnya di pasal 17, seorang calon Ketua Tanfiziah dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 suara dari peserta musyawarah. Saya tanyakan kepada musyawirin, apakah dari musyawirin ada yang dicalonkan namanya sebagai Ketua Tanfiziah? Silakan. Kalau kita membaca Rois Syuriah adalah pimpinan tertinggi, karena itu pemikirannya, gagasannya, programnya yang akan melaksanakan Tanfiziah. Oleh karena itu, saya memohon kepada Rois Syuriah terpilih agar supaya duduk dulu depan diperkenalkan dengan musyawirin. Yang kedua, nanti karena Ketua Tanfiziah yang melaksanakan seluruh program pemikiran Rois Syuriah, maka kami mengharap kepada Rois Syuriah terpilih agar memilih seorang calon Tanfiziah yang bakalannya bisa diajak kerjasama. Karena itu usulan saya, maka Harun Ar-Rasyid mohon untuk bisa duduk dulu di depan dan diperkenalkan sekaligus.
Sekian dari saya. Baik, musyawirin, kita dapat usulan dari Wakil Rois Suriah MPC menyampaikan rekomendasi nama calon ketua Tarfiziyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram wa ali para ulama para asatidz. Khusus para kiai, para syekh. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengumpulkan kita di majlis ini dalam rangka musyrah. Mudah-mudahan acara ini dijadikan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan para pemuda, saya bagaimana ya ngomongnya? Tunjuk jadi ketua Rois Suriah. Yang nunjuk guru saya lagi gitu ya. Gimana ya? Ya, lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan dorongan mereka khususnya yang 4 orang tadi, kita selalu bekerja sama dan selalu kita musyawarah. Mudah-mudahan bagaimana NU ke depannya itu. Dan juga mohon sebelumnya mohon maaf bila mana nanti ada kekeliruan, kebodohan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya ditugaskan untuk menyebutkan ketua Tarfiziyah yang memilih ya insyaallah saya udah tadi pikirkan bagaimana saya akan menyebutkan yang bernama Ustadz Suryadi dan setuju bapak-bapak? Ya, setuju. Ya mudah-mudahan dengan ada ketua Tarfiziyah adalah Ustadz Suryadi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa nanti musyawarah, jangan jauh dari musyawarah kita ya. Mudah-mudahan selalu kedepannya kita menjadi NU lebih maju dan lebih jaya lagi. Cuman satu amanah saya di dalam NU itu harus kita menghidupkan, jangan mencari kehidupan. Itu aja, betul apa enggak? Kita menghidupkan NU, jangan mencari kehidupan di NU. Itu saja sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rois Suriah. Kepada Rois Suriah, kita kembali kepada pasal 16 ayat 4 dan 5 tertib
calon tanfiziah direstui oleh Rois Surya terpilih. Tadi Rois Surya terpilih sudah merestui dan memilih Bapak Ustadz Ahmad Suryadi sebagai ketua tanfiziah. Namun di pasal 5, jadi ayat 5 disebutkan bahwa ketua tanfiziah dipilih secara mufakat dan atau voting oleh peserta musyawarah. Jadi saya kembalikan kepada musyawirin, apakah Ustadz Ahmad Suryadi disepakati oleh musyawirin untuk menjadi ketua tanfiziah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya? Atau ada yang beda pendapat? Sepakat? Saya bacakan keputusan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya nomor 006-KTT-ABT-7-2004 tentang penetapan ketua tanfiziah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan penetapan ketua tanfiziah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Pertama, Bapak Ustadz Ahmad Suryadi ditetapkan sebagai ketua tanfiziah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Enggak ada papangan. Kedua, ketua tanfiziah terpilih bersama Rois Syariah terpilih dan ahlul halli wal aqdi berwenang menyusun kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terjadi kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di gedung SMK Yapa Depok, Jalan Proklamasi nomor 79, RT 2 RW 021 Kelurahan Abadijaya pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, 10 Juli 2024. Masih pimpinan sidang Ketua Al-Fahriansah menandatangani. Sekretaris Fajar Maulana menandatangani. Mari kita menyanyikan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ketua tanfiziah terpilih selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita masuk pada tim formatur. Sebagaimana tadi disebut bahwa tim formatur itu terdiri dari kepada yang terhormat ketua tanfiziah terpilih, mohon untuk maju ke depan duduk bersama kami. Sebagaimana tadi disebut bahwa informator itu satu orang Rois Syariah terpilih, yaitu Kiai Harun Ar-Rasyid. Kemudian satu orang ketua tanfiziah terpilih, yaitu Ustadz Ahmad Suryadi, dan tiga orang utusan zona RW. Utusan zona dari RW berapa? RW 02.
Bapak Sofyan. Bapak Sofyan. Sofyan HU. Ini siapanya Bapak Heri HU? Sama-sama. Beda. Kemudian dari RW 28 yaitu Sadri ya? Sadri siap ya? Buat Bapak ya. Ustaz Ahmad Sadri. Oh, Ustaz Ahmad. Kemudian yang ketiga dari RW untuk pematur. RW 01 Ustaz Akso. Jadi tim formatur ini bukanlah pengurus. Jadi Rois Suriah, ketua Rois Suriah terpilih, ketua Tanfiziyah terpilih bersama dengan Bapak Sofyan Haru, bersama dengan Bapak Ustaz Sadri dan Ustaz Akso ini menyusun kepengurusan ranting NU Kelurahan Abadijaya. Jadi ini usulan-usulan dari RW untuk Rois dan ketua Tanfiziyah terpilih. Misalnya dari RW 1 pengen siapa yang diutus sebagai pengurus di ranting. Baik. Bagaimana musyawarah sah? Keputusan musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya nomor 007-ranting.abd-7-2024 tentang penetapan tim formatur pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan penetapan tim formatur pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Pertama, tim formatur pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029 sebagai berikut. 1A, satu orang Rois Suriah terpilih yaitu Kiai Harun Ar-Rasyid. B, satu orang ketua Tanfiziyah terpilih yaitu Ustadz Ahmad Suryadi. C, 3 orang utusan zona RW. 1 Bapak Sofyan HU. 2 Bapak Ustadz Sadri. 3 Bapak Ustadz Akso. Kedua, tim formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama membantu Rois Suriah dan ketua Tanfiziyah terpilih dalam penyusunan kepengurusan ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya masa khidmat 2024-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di SMK Yapa Depok, Jalan Proklamasi nomor 79 RT 2 RW 21 Kelurahan Abadijaya pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah 10 Juli 2004. Pimpinan sidang Al-Fahriansa menandatangani. Sekretaris Sidang Fajar Maulana menandatangani. Baik, para musyawirin, demikianlah rangkaian sidang musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadijaya. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan suratul Fatihah, kita akhiri sidang ini. Diawali dengan basmalah Fatihah, kita akhiri dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan hasil sidang yang telah kita lalui menjadi hasil yang baik dan membawa kita pada keberkahan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya dengan ini resmi ditutup. Saya kembalikan mic kepada Ketua MWC NU Kecamatan Sumaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Yang kedua kalinya saya berbicara. Nanti akan ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfiziyah terpilih masa hikmat 2024-2029 ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya kepada semua Kota Depok. Perlu saya sampaikan kepada para musyawirin yang hadir, saya sangat berharap yang hadir nanti ketika diminta untuk menjadi pengurus jangan menolak, karena memang hadratus syekh yang menjamin barang siapa yang ngurusin NU maka dia adalah akan jadi santriku dan akan dijamin di dunia wal akhirah sampai keturunannya. Jadi saya sangat berharap yang hadir malam hari ini ketika nanti ditunjuk menjadi pengurus siap, karena memang siapa lagi kalau bukan kita. Perlu saya sampaikan pula bahwa memang pengurusan ini luar biasa karena jujur Kiai Harun ini mustasar saya di MWC, beliau mustasar saya. Tapi secara ADRT beliau tidak terbentur oleh aturan main karena memang di ranting itu tidak ada mustasar, adanya rois. Jadi mudah-mudahan nanti di bawah pimpinan Kiai Harun Nahdlatul Ulama dia berjaya semakin solid dan semakin baik. Selanjutnya kita dengarkan 5 menit sambutan Ketua Tanfiziyah terpilih kepada Kakanda Ustaz Ahmad Sudadi Sarjana Agama Pak Ilahi Tafadhol Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai banyak di akhirat nanti menemukan syafaatul ulama, amin ya rabbal alamin. Yang mulia yang saya hormati para kiai, para asatidz, ustadzah, dan seluruh peserta musran yang berbahagia. Ucapan pertama tentunya saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa terpilih sebagai Ketua Tanfiziyah ini? Kalau kita flashback ke belakang, Sayyidina Umar ketika menjabat atau diberi amanah, ucapan pertama beliau itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena beban ini sangat berat. Tapi apapun itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta musyawirin atau peserta musran NU Abadi Jaya telah mempercayakan saya sebagai Ketua Tanfiziyah. Mudah-mudahan saya bisa menghidupkan NU, bukan mencari kehidupan di NU khususnya Abadi Jaya. Jadi pesan dari Rois Surya seperti itu kira-kira redaksinya. Dan saya mohon kepada rekan-rekan sekalian atau peserta musyawirin sekalian untuk mendukung segala kegiatan dan bisa membantu agar NU di Abadi Jaya khususnya dan di Kota Depok umumnya dan Indonesia bisa terus semakin jaya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon ridho dan mohon maafnya, mohon dukungannya apabila nanti terpilih sebagai pengurus, mohon dibantu. Kalaupun tidak terpilih, tetap bagian daripada NU dan ini bagian daripada khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik khususnya NU di Abadi Jaya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nanti setelah ini penyerahan berkas, setelah itu musafahat. Kemudian jangan pulang, panitia menyediakan makan malam. Kita makan bareng-bareng, sudah disiapkan ya oleh panitia. Ya. Itu saja sebagai kata terakhir dari saya adalah bersama-sama kita hidupkan kembali Nahdlatul Ulama yang belum pernah dihidupkan di Sumaja ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Musyawarah ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Abadi Jaya
Kecamatan Sukmajaya masa khidmat 2024-2029 saya nyatakan ditutup. Selanjutnya mohon doa terakhir pada Yang Mulia Kiai Haji Jaya bin Arsi, pada beliau disilakan. Sebelum saya baca doa, saya titipkan yang pertama adalah cepat-cepat memasang papan nama biar jelas. Karena yang dari dulu itu ketua aja nggak berani masang, tak lucu kan? MWC ini juga belum ada kayaknya. Juanda Pak, tapi di Al-Furqan. Ya kalau udah ada bagus. Maksudnya takutnya belum ada juga. Karena dulu saya Burhanuddin aja juga lama juga. Kalau nggak dikritik dulu mah nggak berani dia pasang. Nah ini saya pesen nih yang pertama, sekretariat harus punya apa namanya, punya papan nama biar kelihatan. Jadi orang kan bisa kan, ini sudah ya kan gitu. Kalau nggak ada kan nggak jelas. Ya, itu ya pesan saya. Karena dari dulu saya pernah juga jadi ketua begitu. Kita memasang di sekolah, harusnya sekolah SMKNU, itu kan keren. Tapi nggak berani. Nah sekarang harusnya begitu, ya. Minimal sekretariat, ya. Makanya kalau di mana-mana kan NU itu kan SMANU, ya, Masaniyah NU, gitu. Marilah sama-sama kita akhiri musyawarah ini, mudah-mudahan menjadi berkah dan juga menjadi NU di Sukmajaya akan berkembang dan jaya. Ya, oleh karena kita tutup dengan doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika man siwak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya pemberian berkas sama kayak penyerahan berkas sidang didampingi oleh Wakil Surya WC dan KTI.